Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Dan tema yang kita pilih pada saat ini adalah G30S, siapa penjahat yang sesungguhnya. Gerakan 30 September dan hari ini adalah 30 September juga. Dan masih sangat seru perdebatan dan isu-isu terkait dengan G30S. Terutama sejak munculnya berbagai macam tudingan bahwa sekarang ini PKI sedang berusaha bangkit kembali. Dan ini sangat membahayakan dan bisa menghancurkan Indonesia. Tapi ada juga yang menganggap mana mungkin PKI bisa bangkit lagi. Memang punya apa, dia udah hancur lebur. Sponsornya pun sudah nggak ada, Uni Soviet sudah bubar. Sementara Cina sudah jadi kapitalis. Ini perdebatan yang makin seru, tapi sebaiknya saya akan berbincang dengan orang yang betul-betul tahu dan mengalaminya, supaya bisa, tidak hanya Anda, tapi Anda semua pecinta Brabus bisa memperoleh pandangan yang lebih jelas mengenai apa sebenarnya yang terjadi pada tanggal 31 September pertengahan tahun 60-an tersebut. Halo Pak Salim Said, Profesor Dr. Salim Said dari Universitas Pertahanan Nasional. Halo Pak Salim Said. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kebetulan nih Profesor Salim Said ini juga senior saya di Tempo. Saya masih junior, beliau sudah senior. Dan sudah doktor, pulang dari Amerika Serikat ketika itu. Dari Ohio State University, Pak ya? Ya. Jadi bagaimana nih Prof. Salim melihat perdebatan yang sekarang ini terjadi, dan menurut Anda apa sih sesungguhnya yang terjadi ketika itu? Ya. Sekarang itu sebenarnya banyak pertanyaan yang muncul yang secara terpisah harus kita bahas. Tadi malam saya kan panjang lebar di TV One, LSI itu loh. Tadi saya pagi ditelepon orang, teman lah, aktivis. Dia bilang begini, kok aneh, setelah Gestapo lama, setelah kita melewati reformasi beberapa presiden, kok baru sekarang muncul soal ancaman PKI lagi. Di zaman SBY nggak ada cerita itu. Zaman Gus Dur nggak ada cerita itu. Kenapa sekarang? Ini satu pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan. Tapi kalau Anda ingin saya bercerita dari awal, sebenarnya saya tidak terlalu berminat menjadi pendongeng. Karena saya sudah menulis buku mengenai Gestapo ini. Sudah dicetak 2 kali. Tapi beginilah kira-kira. Supaya kita ada gambaran, menjelang Gestapo itu, sesungguhnya ada 3 kekuatan antagonistis di Indonesia. Satu kekuatan adalah tentara. Tentara itu adalah kekuatan politik legal, karena ketika Bung Karno mendeklarasikan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 pada tahun 59, sebelumnya Bung Karno sudah membuat satu institusi politik yang namanya Golkar. Salah satu anggota Golkar, golongan karya, itu adalah tentara. Jadi sebenarnya sejak zaman itu tentara sudah satu partai sendiri. Ketuanya tentu tidak ada upacara mengangkat ketua, tapi ketuanya adalah mula-mula Jenderal Nasution, KSAD. Lalu kemudian Nasution digantikan oleh Yani, Jenderal Ahmad Yani. Setelah Gestapo, Yani kan terbunuh. Yang menjadi ketua partai tentara itu adalah Soeharto. Nah, jauh sebelum itu, hubungan buruk antara tentara, Angkatan Darat khususnya, dengan PKI itu sudah ada. Terutama atau bermula setelah pada waktu peristiwa Madiun. Ini juga satu cerita menarik. Bagaimana jalannya hubungan Angkatan Darat dengan PKI. Kemudian karena Angkatan Darat sudah menjadi satu kekuatan politik yang diresmikan oleh Bung Karno
dengan menjadikannya salah satu kekuatan golongan karya, maka ada 3 kekuatan politik seperti saya katakan tadi. Ada PKI dan ada Bung Karno himself. Nah, PKI ini sudah terlibat peristiwa Madiun. Tapi melalui proses antaranya dia ikut pemilu 55 dan menjadi satu dari 4 partai politik terbesar. Oke. Nah, tapi PKI menjadi lebih penting itu karena Bung Karno memperkenalkan doktrin Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Oke. Nah, di sini banyak timbul kesalahan terutama setelah Gestapo. Banyak orang yang karena Bung Karno enggan tidak mau membubarkan PKI setelah Gestapo, lalu orang mencurigai Bung Karno PKI, komunis. Saya sudah mempelajari bertahun-tahun, saya berkesimpulan Bung Karno itu bukan komunis. Bung Karno itu sebenarnya kalau Anda mau studi secara psikologis, dia tidak mencintai siapa-siapa apa-apa, kecuali mencintai dirinya sendiri. Perhatikan surat-surat cintanya kepada istri-istrinya. Itu kan copy satu surat ke surat yang lain. It was not really an important letter. Okay? Kenapa? Soekarno itu hanya mencintai dirinya sendiri dan ciptaannya sendiri. Dirinya sendiri kan kita jelas. Lihat aja cara berpakaiannya. Luar biasa. Gagah. Mengagumi dirinya sendiri. Agak narsis sebenarnya. Nah, dalam soal politik, dia punya impian mempersatukan Indonesia. Itu obsesi Bung Karno, persatuan Indonesia. Nah, setelah pemberontakan PKI tahun 26, lahir gagasan Bung Karno, kerjasama kekuatan-kekuatan politik yang ada, kecuali tentara. Waktu itu kan belum ada TNI, belum ada Angkatan Darat, tapi Islam, nasionalis, dan komunisme. Pada waktu itu nggak ada problem, nggak ada perang dingin, nggak ada Barat dan Timur, nggak ada apa-apa, nggak ada soal. Nah, ketika Bung Karno berkuasa, setelah demokrasi terpimpin, kembali ke Undang-Undang 45, dihidupkanlah kembali persatuan berdasarkan Nasakom. Nah, di sini timbulnya soal. Karena melalui perjalanan sejarah sejak kita merdeka, kita melewati hal-hal berdarah. Ada peristiwa Madiun, ada DITII, ada pergolakan PRRI Permesta, dan macam-macam. Dan macam-macam ini mempersulit persatuan berdasarkan Nasakom. Itu keadaannya. Nah, PKI itu kan dimasukkan di dalam Nasakom itu, dan PKI memanfaatkan kesempatan di bawah lindungan Nasakom, penciptaan Bung Karno, ya, dan berbuat banyak. Saya sudah katakan berkali-kali, PKI itu pintar memanfaatkan kesempatan itu. Sementara tadi sudah ada bibit pertentangan tentara dengan Angkatan Darat dengan PKI, dan tentara itu Bung Karno makin lama melihat tentara itu tidak begitu beliau kuasai. Jadi ada usaha Bung Karno bagaimana menguasai tentara. At the same time, PKI juga ingin menguasai tentara karena di antara kekuatan-kekuatan yang ada itu, yang punya bedil, yang punya pistol, punya kapal terbang, kapal perang, tank, itu kan cuma Angkatan Darat. Jadi ada kekuasaan real. Nah, terjadilah persoalan itu. PKI menyelundupkan orangnya ke dalam tentara. Ini juga ada ceritanya lagi. Apa itu? Waktu peristiwa Madiun yang berontakan tentara kiri, orang-orang kiri. Kan tentara kita ini kan sumbernya macam-macam. Ada Hizbullah, ada Sabilillah,
ada laskar-laskar macam-macam. Salah satu laskar yang dikenal, mungkin tidak terlalu terkenal, tapi adalah Laskar Minyak dari Yogyakarta. Artinya buruh minyak. Laskar ini kemudian berada atau diorganisir ke dalam batalion di Semarang di bawah pimpinan Untung. Ketika Untung ke Cakrabirawa, ya, menjadi pengawal Bung Karno, pasukannya itu kebanyakan tentu dibawa dari Diponegoro yang bekas Laskar Minyak. Nah, ketika terjadi Gestapo, orang-orang ini banyak yang terlibat membunuh jenderal. Masih dalam hubungan Madiun, setelah peristiwa Madiun, tidak lama operasi membersihkan Madiun belum selesai, Belanda menyerang Jogja. Bung Pah Dirman, saya ketemukan dokumennya di Belanda, memerintahkan semua kita bersatu melawan Belanda. Dokumen itu saya kutip di disertasi doktor saya, dan Jenderal Nasution baca, tanya, saudara dapat dari mana itu dokumen? Saya bilang saya dapat dari arsip Belanda. Dia minta, dia baca. Nah, apa arti itu? Apa arti persatuan melawan Belanda itu antara bekas Madiun dan anti Madiun adalah ketika Belanda pergi, TNI direorganisasi dan tidak ada seleksi. Artinya tidak ada pembersihan. Jadi orang-orang bekas PKI itu masuk di TNI. Pak Harto masih ingat bahwa salah satu anak buahnya di Resimen Solo namanya Untung. Untung itu bekas Madiun. Ya, banyak bekas Madiun. Nah, singkat kata, bekas Madiun di dalam Angkatan Darat ini, saya nggak tahu apakah ada di angkatan lain, yang penting di Angkatan Darat, inilah orang-orang yang memfasilitasi pekerjaan Syam Kamaruzaman, sini ingat nama itu, Biro Politiknya Aidit, oke? Inilah orang-orang yang memfasilitasi usaha Kamaruzaman dan beberapa temannya di dalam merekrut tentara masuk mendukung PKI. Orang-orang kayak Latif, saya kira, ada orang kayak, banyak nama yang saya ingat dulu. Inilah orang-orang yang diandalkan Aidit di dalam usahanya untuk berkuasa, menguasai tentara, begitu ya. Jadi Anda lihat, PKI berusaha menguasai tentara, Bung Karno berusaha menguasai tentara, karena tentara itu kekuatan real. Sudah jadi kekuatan politik karena dijadikan anggota golongan karya, sudah diakui sebagai kekuatan politik, dan terlibat dalam usaha-usaha untuk mencegah kekuasaan PKI. Nah, dengan latar belakang itulah, plus Anda boleh tambahkan ketegangan perang dingin, artinya kemungkinan campur tangan agen-agen asing yang masih harus kita cari buktinya. Itu semua seperti kalau Anda masak kare itu di panci panas, itu ingredientnya macam-macam. Kita tidak tahu pastinya ingredient yang mana yang paling berpengaruh. Tapi dinamika dari macam-macam inilah yang meletus menjadi Gestapo. Yang bergerak pertama adalah tentara binaan PKI. Untung, Suparjo, Latif, dan beberapa nama. Ya, mereka bergerak lebih dulu dan membunuh para jenderal. Nah, akibat itu adalah pergolakan besar yang disebabkan oleh pukulan balik kepada PKI, sehingga banyak orang PKI yang ditangkap di Pulau Buru, ditaruh di Pulau Buru, dan banyak yang terbantai di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Bung Karno berusaha mencegah itu dengan cara beliau bertahan tidak mau membubarkan PKI. Itu kan ditekan oleh masyarakat.
oleh Pak Harto. Bubarkan PKI. Pak Harto bertahan. Bung Karno bertahan. Ya itu yang tadi saya katakan. Bukan karena beliau komunis, tapi karena beliau menciptakan doktrin Nasakom yang menurut Bung Karno sudah dijual ke dunia internasional. Tadi kan saya katakan, obsesi Bung Karno itu persatuan, bukan hanya persatuan Indonesia, juga persatuan dunia. Bung Karno berambisi mengatasi persoalan konflik Barat dan Timur. Konsepnya adalah Nasakom. Begitu. Nah, inilah persoalan-persoalan yang menimbulkan keributan setelah dimulai dengan pembantaian beberapa jenderal pada 1 Oktober. Sekarang berapa tahun yang lalu? 1 Oktober 65. Iya. Saya udah lupa, itu udah lama. 55 tahun yang lalu. 55 tahun yang lalu ya. 55 tahun yang lalu. Begitulah garis besar persoalan dan ingredient-ingredient yang ada, yang meledak, yang mau dimasak untuk persatuan, malah meledak menjadi perpecahan serius bangsa Indonesia dengan korban berdarah banyak sekali. Ya. Iya, kalau menurut dokumen-dokumen yang ada, juga menurut tulisan Peter Dale Scott pada tahun 2015, dia secara terbuka menyatakan bahwa Amerika terlibat dalam pembantaian besar-besaran yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 60-an. Dan dia juga mengungkapkan keheranannya, kenapa kok di Amerika tidak ada investigasi yang serius terkait hal ini. Ini bagaimana? Jadi dari Peter Dale Scott ini seolah-olah bahwa pada saat itu yang terjadi adalah pertarungan antara tentara komunis atau tentara yang pro Uni Soviet melawan tentara yang pro Amerika. Bagaimana, Prof? Ya, gambarannya sebenarnya kurang begitu tepat. Yeah. Sebab begini, kalau Anda baca buku saya Gestapo 65, itu ada cerita pertemuan terakhir Mao Zedong dengan Aidit di Beijing. Setelah Mao datang dari Moskow, dan di Moskow diceritakan, ada saksinya, ada debat seru antara Partai Komunis Uni Soviet, diwakili waktu itu menurut cerita oleh Suslov. Suslov ini ideolog Partai Komunis Uni Soviet. Itu Suslov mengancam Aidit, kalau dia pro Cina terus, Uni Soviet akan membantu orang menghabisi atau menghancurkan atau membasmi PKI. Jadi bisa dikatakan sebenarnya waktu itu garis PKI adalah Beijing, bukan Moskow. Oke. Nah, apakah Suslov memenuhi janjinya, ancamannya? Ikut merusak, membantai PKI karena PKI pro Cina. Itu yang masih harus diteliti. Yang kita punyai ancaman. Data di lapangan kita belum tahu. Kira-kira begitu. Iya, karena ada berbagai macam tulisan atau kajian terkait dengan peristiwa itu. Salah satunya, ya selain Peter Dale Scott, ini kan juga ada Ben Anderson dan Ruth McVie yang karyanya dikenal sebagai Cornell Paper, di mana di situ disebutkan bahwa Gestapo adalah masalah internal Angkatan Darat. Dimulai dengan ketidakpuasan para perwira Diponegoro terhadap gaya hidup para pemimpin Angkatan Darat di Jakarta yang bergelimang kemewahan dan korup. Bagaimana Prof Anda menanggapi tulisan ini? Kalau Anda baca buku saya, sekali lagi, Gestapo 65, itu saya jelaskan, saya komentari peristiwa itu. Orang harus mengerti umur tentara Indonesia pada waktu itu. Tentara ini berasal dari macam-macam. Tadi sudah saya katakan, ada yang Islam bekas Hizbullah, ada bekas Sabilillah, ada bekas Laskar Minyak, Laskar ini, Laskar itu. Dan itu semua biasanya berinduk kepada ideologi masyarakat dari mana dia berangkat masuk ke kegiatan militer melawan Belanda. Gitu ya. Jadi ideologi-ideologi itu ada. Nah, itu satu hal. Hal lain, memang ada ketidakpuasan karena ya biasalah.
Mereka yang dulu berjuang di lapangan pindah ke markas besar di Jakarta, mendapat rumah-rumah bekas Belanda, ya, dan mungkin ada penghasilan-penghasilan yang lain, menyebabkan kecemburuan. Terutama kecemburuan itu ada di Jawa Tengah. Kenapa itu ada hubungannya dengan budaya Jawa Tengah? Hidup sederhana, menghindari kemewahan. Saya sekolah di Jawa, 3 tahun di SMA di Solo. Jadi masih ingat saya itu budayanya orang Jawa itu. Nah, kegusaran terhadap persepsi mereka kepada pemimpin-pemimpin mereka di Jakarta itu masuk akal kalau ada kegusaran. Tetapi kegusaran itu dikelola dengan baik, dibina oleh PKI. Jadi yang berontak-berontak di Jawa Tengah itu adalah orang yang mungkin memang gelisah sebagai perwira, orang Jawa Tengah, tapi yang mengelola, mengarahkan mereka menjadi kekuatan politik, itu biro khusus, biro politik PKI. Jadi nggak mungkin itu terpisah sendiri-sendiri. Tidak mungkin itu karena ketidakpuasan kepada markas besar Angkatan Darat, lalu mereka menyerang para jenderal. Jangan lupa, salah satu jenderal penting di situ namanya Suparjo, Mustafa Suparjo. Suparjo ini orang Siliwangi, dan kalau nggak salah mungkin orang Sunda. Budaya politiknya orang Siliwangi berbeda dengan Jawa Tengah, at least pada zaman itu. Sekarang mungkin tidak lagi. Nah, saya lupa satu bagian tadi ketika saya bicara tentang tidak adanya pembersihan seleksi tentara ketika Belanda sudah pulang. TNI dibangun terus. Tidak ada seleksi yang menyingkirkan, membersihkan orang-orang bekas Madiun. Jadi orang-orang bekas Madiun itu ada di dalam TNI. Sekian tahun kemudian, rupanya baru ingat tuh para jenderal. Lalu mereka mengadakan apa yang Anda kenal bersih lingkungan. Bersih lingkungan itu artinya jangan Angkatan Darat, TNI atau ABRI dimasuki orang-orang yang punya sejarah keluarga komunis. Banyak loh yang jadi korban. Saya tahu ada seorang mayor di Semarang, sudah lulusan Akabri, itu diberhentikan karena dia keluarga PKI. Nah, pengalaman mereka dimasuki komunis itu yang melahirkan doktrin bersih lingkungan. Jadi mereka tidak mau kecolongan lagi kira-kira. Ya, dan bahkan ada pahlawan revolusi yang dibantai oleh PKI, itu tidak bersih lingkungan karena adiknya ternyata aktivis PKI. Ya, ya betul. Jadi definisinya betul. Kan sangat tidak jelas terkait pada zaman sampai dia terbunuh itu, doktrin itu belum ada. Dari pengalaman itulah munculnya pemikiran doktrin bersih lingkungan. Memang itu problem. Itu kan Pak siapa namanya? S. Parman kan? Iya. Di dalam semi memoirnya Ben Anderson, sudah ada dalam bahasa Indonesia, saya baca. Ben itu menginterview Pak Parman. Dan Parman ini sudah tahun 63 itu Ben di Jakarta. Parman itu dengan bangga mengatakan, saya dalam waktu berapa jam saya tahu apa hasil rapat CCPKI. Apakah dia dapat itu dari abangnya Sakirman? Kita nggak tahu. Tapi penelitian saya, memang masalah Parman sebagai adiknya tokoh PKI Sakirman itu suka menjadi persoalan di antara koleganya di MBAD. Tapi mereka percaya Parman itu tidak komunis. Kira-kira begitu. Memang pertanyaan Anda itu menarik sekali. Ya, saya juga, Parman itu adiknya Sakirman. Ya, dan saya juga mendapatkan dari bukunya Pak Salim Said nih mengenai keputusan Jenderal Ahmad Yani
untuk menangkap Jenderal Nasution. Dan Ya. ini juga Anda mengutip dari memoir Jenderal Mukhlas Rawi, Pak Ahmad Yani mengatakan, saya tidak respect lagi kepada Jenderal Nasution karena berani menentang Presiden Soekarno. Saya tidak akan lagi menginjakkan kaki di kantor Menko Hankam. Nah, keputusan untuk menangkap Nasution ini kemudian ditentang oleh para jenderal lain yang kemudian menjaga rumah Pak Nasution dengan sangat ketat, dan akhirnya penangkapan ini dibatalkan. Dan pertanyaan saya adalah, kok aneh ya, dua jenderal yang saling berlawanan ini kok tiba-tiba dieksekusi oleh, ya menurut Pak Salim kan tadi, oleh orang-orang yang untung antara lain. Ini jadi sesungguhnya apa yang terjadi gitu? Apa alasan? Begini, perbedaan antara Yani dengan Nasution itu sederhana. Ya. Yani itu dekat sekali kepada Soekarno. Ya. Alasannya dia bersaing dengan Aidit, Aidit PKI untuk mendekati Soekarno. Nasution itu seorang Puritan. Puritan, keras, ya. Seorang religius sekali. Culturally dia nggak bisa deket dengan Soekarno yang suka dansa lenso-lenso dan sebagainya. Orangnya kaku. Saya ngalamin bertahun-tahun setelah Gestapo itu, saya bolak-balik menginterview Pak Nasution sebagai peneliti untuk doktor saya. Itu kesimpulannya orang itu kaku. Sampai, ini menarik nih, setelah beliau meninggal, saya membujuk Ibu Nasution, menulis memoir. Ceritakanlah Bu, saya bilang, bagaimana Anda bisa kawin dengan Nasution? Pertama secara budaya, ibu ini Indo, ibunya Ibu Nas itu, ya Indo. Saya masih ketemu Belanda merah, bapaknya Jawa. Sedangkan Pak Nas itu datang dari keluarga santri, kakeknya kan syekh, guru agama di kampungnya. Bagaimana itu bisa ketemu? Dan Pak Nas orangnya yang sangat kaku. Bagaimana ibu pacaran? Saya sampai nanya gitu. Lah, dia cerita, saya bilang tulis buku. Nah, kan Ibu Nas itu pernah ditawari oleh Prince Bernhard untuk bikin memoir. Saya bilang sama Wakil Panglima TNI, Fahrul Razi, Jenderal, sekarang Menteri Agama. Saya bilang, kalian ini apa nggak malu? Istri pendiri TNI, memoirnya dibayari Belanda. Cobalah kalian carikan duit. Dapat duit. Dibikinlah memoir itu tahun 2001 saya kira. Saya kebetulan ke Amerika mengajar jadi visiting professor. Yang menulis itu Ramadan KH. Sudah jalan sebagian, saya udah baca. Saya setahun pulang, nggak ada kabar. Oke, nggak ada kabar. Bu Nas sendiri tidak tahu apa kabarnya. Tapi ada buku dicetak sebagai hasil proyek itu. Tapi nggak menarik lah saya baca. Meniru-niru apa yang sudah ditulis Pak Nas. Jadi saya mau agak bertele-tele ini, menjelaskan kepada Anda, ada perbedaan psikologis budaya antara Nasution, Jenderal Nasution dengan Yani. Secara kultural, Yani lebih dekat kepada Bung Karno. Oke. Tapi secara politik, mereka sama aja, semuanya anti komunis. Jadi begitulah kita harus mengerti kenapa Yani mau menangkap Nasution. Tapi kan ini kok jadi complicated kan. Nasution itu bapaknya Siliwangi, Panglima Siliwangi pertama. Mereka juga tidak sampai hati melihat pendirinya diperlakukan begitu. Jadi Siliwangi kirim orang, kalau nggak salah 1 peleton, menjaga rumah Pak Nas. Karena sebelumnya yang jaga itu tentara dari MBAD di bawah perintah Yani. Gitu kira-kira. Ya, dan kemudian Pak Nasution sendiri akhirnya kan disingkirkan oleh Soeharto. Dan bahkan saya ingat sekali dulu nama putri beliau yang menjadi korban revolusi, Ade Irma Suryani Nasution, pernah ditekan agar tidak menjadi populer
di mana Ya. antara lain melarang penggunaan nama Ade Irma Suryani Nasution sebagai nama sekolah. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi sesungguhnya? Ya, saya kira itu ada perbedaan antara Soeharto dan Nasution dalam menghadapi Bung Karno. Kalau kesimpulan saya yang masih harus dibuktikan secara konkret, kesimpulan saya adalah, yaitu kembali lagi, Nasution itu kan puritan, strict, legalistik. Menghadapi kasus Soekarno, dia ingin Soekarno diadili. Pak Harto menghadapi Soekarno secara politik. Kalau Soekarno diadili dan dua-duanya itu katanya punya bukti, maka berat bagi Soeharto menghadapi keadaan. Kan dia penanggung jawab keamanan. Karena Soekarno masih populer. Bukan hanya di dalam masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur. Juga di kalangan tentara, di kalangan Angkatan Darat. Jadi Soeharto bertindak mengambil kebijakan politis, menghindari konflik dengan Soekarno dan pengikutnya. Sedangkan Nasution mau legal. Ini ada buktinya. Hukum. Bawa ke pengadilan. Kan jadi cara berpikirnya Pak Nas itu landrat. Landrat itu Belanda, artinya pengadilan. Ya. Diadili, so what, pikir Soeharto. Pengikutnya siapa? Bung Karno masih banyak. Jadi berat mengatasi keadaan. Jadi Pak Harto memilih cara politik. Perlahan-lahan. Karena itu ada tuduhan kudeta merangkak. Masih ingat? Iya, betul. Bukan kudeta merangkak, itu bukan kudeta. Kudeta kok merangkak. Itu adalah, saya menyebut itu power struggle antara Soekarno dengan Soeharto. Yang akhirnya dimenangkan oleh Soeharto. Nah, Nasution kan dia punya sikap lain yang legalistik. Nah, itu yang menjadi pokok perbedaan antara Nasution dan Soeharto. Dan kemudian Nasution kan merasa dialah filosofnya peranan politik tentara. Ya. Dalam proses itu banyak mengeluarkan kritik kepada tentara di bawah Soeharto. Dan itu membuat Soeharto tidak sabar, kesal. Jadi jarak hubungan mereka menjadi makin luas. Kira-kira lebih kurang begitu. Ya, apakah sikap Nasution yang saklek ini juga terpengaruh oleh pengalaman dia sebagai tentara Belanda atau Knil? Karena Saya sebagaimana, kira tidak. Iya, karena sebagaimana Saya kira kita, tidak. ya, karena di kalangan jenderal-jenderal itu lebih kan ada banyak. yang Knil, ada yang non Knil. Ya betul. Tapi dalam hal ini lebih banyak watak pribadi Nasution. Karena itu secara psikologis kita harus trace budaya dia. Ya. Dia itu kan buat budaya santri yang keras. Tapi ini memang kontroversial. Nasution itu datang dari keluarga santri yang keras. Kemudian kawin dengan seorang Indo-Belanda. Dan itu bisa bertahan. They love each other. Dengan perbedaan kebudayaan, budaya, latar belakang. Sehingga saya sampai menggoda Bu Nas menulis memoir. Dan saya carikan duit. Itu duit dari Mabes TNI. Yang saya dapat lewat Fahru Razi Jenderal. Tentu uang itu tidak kepada saya. Saya nggak mau pegang uang, nanti dikira saya calo. Uang itu simpen di pusat sejarah. Sebab mereka bertanggung jawab secara finansial. Cilakanya saya ke Amerika setahun mengajar. Saya tidak bisa mengontrol lagi. Dan rupanya Bu Nas pun juga tidak ada waktu untuk itu. Jadi kita tidak mendapatkan gambaran persepsi Bu Nas terhadap Pak Nas. Ya. Jadi ya kita merekonstruksi saja. Ya. Kemudian soal konflik internal tentara, ya, selain masalah ideologi juga, saya juga pernah membaca bahwa persaingan ini juga terkait dengan posisi yang dinikmati oleh para mantan Knil.
Mereka menguasai posisi-posisi strategis. Sementara mereka yang di luar KNIL bahkan banyak yang tergusur, tersingkir. Dan ini menimbulkan ketegangan terus-menerus sehingga ada pihak yang kemudian jadi terperangkap oleh strategi komunis misal antara lain. Bagaimana, Prof? Soal KNIL Ya. versus peta itu sudah lewat. Itu di zaman revolusi. Itu bagian dari tesis doktor saya itu saya tulis itu. Ada masalah dengan Kartakusuma, siapa namanya? Didi Kartakusuma. Ya. Yang sudah letnan di zaman Jepang, letnan dari Breda. Ada sejumlah perwira-perwira bekas KNIL yang ada persoalan antara bekas KNIL, antar bekas KNIL yang senior dan junior. Yang senior itu yaitu Didi Kartasasmita dan teman-temannya. Ada kolonel siapa begitu. Itu didikan Belanda Breda. Lalu KNIL muda itu didikan Bandung. Ya, Simatupang, Nasution, Ahmad Yani, Kalilarang, Kartakusuma. Yani nggak pernah dididik di Akademi Militer Belanda. Akademi Militer Bandung itu sebenarnya Akademi Militer Breda yang ditutup karena Jerman menduduki Belanda. Oke. Nah, persoalan yang muncul di antar KNIL lama, KNIL tua dengan baru adalah yang KNIL muda ini merasa lebih pemuda, lebih dekat dengan pemuda revolusi, sementara yang tua itu strict tentara Belanda. Begitu. Nah, itu menimbulkan konflik. Dimenangkan oleh kelompok KNIL muda, Nasution, Simatupang, Kawilarang, dan sebagainya. Nah, tahun 50-an tidak penting lagi konflik itu. Apalagi menjelang Gestapo, sekitar Gestapo, tidak ada lagi. Oh gitu, karena setahu saya juga Pak Harto dan Ahmad Yani ini kan juga KNIL dulunya. Ya, tapi Pak Harto itu kopral kalau nggak salah. Yani itu sersan apa-apa. Bukan akademisi. Iya. Oh, dan Pak Harto itu kavaleri. Iya. Kemudian kalau menurut dokumen-dokumen CIA yang udah beredar di mana-mana dan yang sudah diperbincangkan itu bagaimana Amerika terlibat dalam peristiwa pembantaian besar-besaran di Indonesia. Itu sebenarnya kemudian pertanggungjawabannya bagaimana ya sekarang ini, karena sampai sekarang kan tidak ada pihak yang misalnya menuntut Amerika atas perbuatannya di Indonesia pada masa lalu, pelanggaran-pelanggaran HAM yang dia lakukan misalnya. Bagaimana meskipun yang dibantai adalah orang-orang komunis sampai partai komunis yang sangat besar itu habis, tapi tetap yang dibantai mereka adalah manusia kan. Dan kalau toh mereka harus dieksekusi kan harus jelas kejahatannya, harus diadili melalui pengadilan yang benar dan fair. Bagaimana, Prof? Ya, bagaimana ya? Kalau kita kan keadaannya seperti itu. Ya. Jadi misalnya saya pernah ke Pulau Buru. Ya. Saya mungkin wartawan pertama ke Pulau Buru itu grup Mukhtar Lubis, termasuk Gunawan Muhammad ke Pulau Buru. Saya kemudian ke Pulau Buru dan saya menginterview Pramudia Anantatur. Waktu itu orang melihatnya, kan ini udah baik. Orang-orang ini kalau tidak ditahan dan tidak diasingkan ke Pulau Buru, mereka akan dibantai. Karena itu kan pembantaian tak terkontrol di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Jadi cara berpikir waktu itu, bukan saya, ini yang saya catat sebagai wartawan. Cara berpikirnya adalah, ini kan lebih baik. Mereka dibiarkan hidup di situ, berkebun di situ, aman, dilindungi oleh kemungkinan dibantai oleh orang-orang anti komunis. Begitu. Nah, kemudian itu kan dipulangkan kembali ke Pulau Jawa. Sebagian besar yang di Pulau Buru itu diangkut dari Pulau Jawa. Itu ketika ada tekanan Amerika. Saya kira Carter, Presiden Amerika Carter itu
minta kepada pemerintah Indonesia supaya orang-orang itu kan tidak ada dasar untuk ditahan. Mau diadili juga nggak bisa. Ya. Tapi banyak orang penting PKI di situ. Dan dikenal orang. Kayak Pramudia Anantatur itu adalah tokoh komunis utama PKI dengan lekra banyak sekali. Itu dan mereka itu jelas-jelas terlibat anti-Islam. Ada buku baru yang saya baru dikirimi kemarin. Ini buku ini baru terbit. Ini hasil penelitian mengenai kekejaman PKI sebelum Gestapo. Misalnya terhadap orang Islam mereka bikin gerakan anti-Islam. Nah ini yang mengingatkan orang sekarang kepada kiai-kiai yang ditikam, kiai-kiai yang dianiaya orang, yang dianggap orang gila atau mengaku orang gila. Itu sudah ada sebelum Gestapo. Karena itu ada penelitian mengenai pelanggaran HAM PKI. Oke. Nah ini menarik. Kenapa menarik? Itulah yang menyebabkan setelah Gestapo terjadi pembantaian tak terkontrol terhadap orang-orang komunis. Itu dendam. Ketika PKI di bawah lindungan Nasakom berkuasa, bukan PKI-nya berkuasa, di bawah lindungan Nasakom, mereka melakukan penganiayaan terutama orang-orang Islam. Nah, ketika Gestapo terjadi balas dendam. Penganiayaan terhadap orang komunis. Nah, yang di Pulau Buru itu diselamatkan. Sebab kalau dilepaskan di alam bebas, dia akan dibantai juga. Jadi, waktu itu jalan pemikiran pemerintah yang saya tangkap, kan saya sebagai rombongan wartawan keliling Pulau Buru, karena ada yang mengawal kita orang-orang pemerintah. Itu cara mereka melihat mengenai itu. Normalnya sih mestinya mereka harus diadili. Tapi dalam keadaan kacau Indonesia pasca Gestapo, itu terlalu mewah untuk itu. Kalau kita mencoba mengerti. Iya, jadi kemudian kalau sekarang ini muncul lagi isu mengenai kebangkitan PKI. Bahkan ada yang mengatakan punya bukti bahwa PKI memang bangkit. Dan ini sangat berbahaya karena mereka sangat kuat. Itu bagaimana? Apakah benar seperti itu? Ya. Begini, sudah sekian bulan yang lalu, di setiap kesempatan saya menghadapi persoalan itu. Di TV, di mana. Jawaban saya, komunisme itu sudah bangkrut. Buktinya, Uni Soviet mana? Cina sudah menjadi kapitalis. Cobalah Anda jalan ke Hong Kong sekarang, ya, terutama jangan Hong Kong, Shanghai dan kota-kota Cina yang lain. Itu negeri itu kapitalis. Kapan mereka mulai kapitalis? Setelah Mao meninggal, Deng Xiaoping itu tampil dan doktrinnya adalah tidak penting kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Ngerti ya? Ini nggak perlu lagi komunisme. Kalau Anda ngomong komunisme di Cina itu nggak laku. Saya selama berkali-kali ke Tiongkok nggak tertarik lagi orang bicara mengenai itu. Tapi apakah Partai Komunis Cina bubar? Tidak. Ini orang Cina pintar. Dia lihat Partai Komunis Uni Soviet bubar, akibatnya susah pemerintah Rusia. Sekarang kan tidak lagi Uni Soviet, Rusia. Yang ada pemerintah Rusia di bawah Putin. Yeah. Itu susah mengontrol masyarakat. Karena nggak punya lembaga. Dulu ada Partai Komunis Uni Soviet. Itu udah bubar. Nah orang Cina bilang, nanti kalau Partai Komunis Cina dibubarkan, kita ngontrol masyarakat itu bagaimana? Cina itu kan penduduknya lebih banyak, bermacam-macam, dan wilayahnya luas. Gitu ya. Jadi praktis orang Cina ini. Partai Komunisnya tidak dibubarkan,
Ideologi Cina tidak lagi dianggap penting. Yang penting mereka membangun dan kemakmuran Cina bukan main. Luar biasa. Luar biasa. Ya, Bagi ilustrasi saja ya. ya, saya pernah membaca satu artikel bahwa salah satu hal yang paling ditakuti oleh Deng Xiaoping yang atau biasa disebut sebagai bapak pembangunan Cina adalah provinsialisme. Kalau dia sudah meninggal nanti. Artinya Cina akan terpecah belah sesuai dengan provinsi yang ada menjadi berbagai macam negara. Wah. Ya itu saya kira yang ditakutkan oleh Partai Komunis Tiongkok. Menjaga itu jangan terpecah belah. Begitu. Begini loh. Cina itu, negeri Tiongkok itu, yang dikenal sebagai RRT itu, adalah negeri luas. Dan terdiri dari macam-macam etnis. Dan punya sejarah kebudayaan sendiri. Kita harus belajar melihat itu dengan baik. Karena Indonesia itu kan negeri baru. Konsep Indonesia itu abad ke-19 itu belum ada. Adanya mulai awal abad 20. Yang paling menyolok adalah maklumat para pelajar mahasiswa Indonesia di Belanda. Bung Hatta salah satu tokohnya. Menyebut Indonesia. Kata Indonesia saja dulu tidak ada. Yang ada kata-kata antropologis yang bukan politis. Nah, sejak manifesto pemuda pelajar Indonesia di Belanda tahun 24, segera itu mendapat sambutan di Indonesia. Dan tahun 28 ada Kongres Pemuda kan. Pada saat itulah ada kesadaran among the elite, itu belum seluruh masyarakat, bahwa kita harus merdeka. Nah, inilah yang dilanjutkan perjuangan itu yang difasilitasi oleh Jepang. Antara lain misalnya Jepang itu mengangkat atau memberi kesempatan kepada Takdir Al-Syahbana almarhum untuk memperbaiki bahasa Indonesia dari bahasa pasar. Oke. Lalu ketika, nah pentingnya zaman Jepang di situ. Lalu kemudian ketika proklamasi kemerdekaan, orang sudah siap menerima kita orang Indonesia. Buktinya apa? Berapa lama sih jarak antara 17 Agustus 45 dengan pertempuran Semarang, pertempuran Surabaya, perang di Bandung? Artinya Indonesia, konsep Indonesia yang harus diperjuangkan itu relevan. Relevan. Konsep itu relevan. Kalau dia tidak relevan, dia nggak punya kaki, maka bubar sendiri doktrin konsep itu. Nah, ini yang menyebabkan, saya kira Anda lihat saya di TV mengatakan, saya tidak terlalu senang lihat orang berteriak-teriak Indonesia apa NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Harus NKRI Pancasila itu harga hidup karena ada dinamika. Kita harus perjuangkan terus. Salah satu dan dinamika yang dijaga oleh pemerintah Tiongkok adalah jangan kejadian apa yang ditakutkan oleh Deng Xiaoping, pecah itu negeri. Padahal Cina itu kan peradabannya panjang sekali. Ya, ribuan tahun. Ribuan tahun. Kita ini kan baru mulai. Don't take it for granted. Kita ini bangsa tua. Ketika pemimpin-pemimpin kita dulu cerita mengenai kita ini sudah ada Majapahit, ada Sriwijaya, bla bla bla. Itu semua bukan Indonesia. Maksimum itu kita bisa sebut proto Indonesia. Sebab Indonesia itu bukan karena usia yang bertambah, tapi kesadaran yang lahir, kesadaran baru, kita ini orang Indonesia. Saya mau kutip sedikit, ada perdebatan saya dengan seorang teman, seorang profesor Amerika. Saya itu bilang begini, konsep Indonesia itu konsep baru. Yang konsep lama saja bisa berantakan, apalagi konsep baru, kalau tidak dipelihara dengan baik. Profesor ini bilang, tidak betul itu. Itu buktinya Bung Karno bisa mempersatukan Indonesia. Saya bilang, ya, to a certain degree Anda betul. Tapi menurut saya,
sukses terbesar Bung Karno adalah mempersatukan Indonesia untuk kita merdeka melawan Belanda. Tapi dia belum sukses mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia ke dalam. Lihatlah aja perkembangan politik sekarang. Itu cerita cebong kampret, itu kan bukti bahwa we are not yet united Indonesia. Kita masing-masing punya kepentingan. Dan kalau tidak dikelola dengan baik, itu bisa berantakan Indonesia. And for that, we need an intelligence pemimpin, orang pemimpin yang tahu sejarah, mengerti persoalan Indonesia. Kalau enggak ya dia anggap aja taken for granted, ya ini harga mati, diurus apa tidak Indonesia itu akan tetap ada, Pancasila akan tetap ada. Enggak dibayangkan bahwa itu ada dinamika di situ. Dan kalau tidak dikelola dengan baik, dinamika itu ya berantakan. Kira-kira begitu. Iya, waduh, 1 jam nih. 1 jam nggak terasa. Rasanya baru 5 menit nih ngobrol dengan Prof. Salim Said. Dan Prof, apakah mungkin Indonesia misalnya menuntut ganti rugi kepada Amerika berdasarkan dokumen-dokumen CIA sendiri, pemerintah Amerika sendiri mengenai keterlibatan Amerika dalam pembantaian pembantaian besar-besaran di Indonesia? Kan sudah ada kan misalnya Pak Batara Hutagalung berusaha keras mengumpulkan semua dokumen yang ada untuk menuntut ganti rugi dari pemerintah Belanda atas kekejaman yang dilakukan di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Begini, Belanda itu kan negeri kecil, negeri pedagang. Kesalahan Belanda setelah tahun 45, setelah KNB dia mempertahankan kan Irian Barat. Itu kan kesalahan besar. Hubungan dagangnya rusak dengan Indonesia kan. Orang-orang Indo banyak dipulangkan. Perusahaan-perusahaan dagang Belanda dinasionalisasi. Okay. Amerika itu negeri besar. Anda pernah dengar nggak? Ada tuntutan supaya Presiden Amerika dibawa ke pengadilan karena menyerbu Irak. Itu kan pelanggaran hukum besar-besaran. Tapi apa ada Presiden Amerika yang bisa dibawa? Ada yang membayangkan Presiden Amerika bisa dibawa ke pengadilan internasional di Den Haag? Nggak mungkin. Hukum itu berkaitan erat dengan politik. Kalau keadaan Amerika merosot, ya sudah dalam posisi bisa dituntut, mungkin ada tuntutan itu. Tapi sekarang nggak ada. Siapa yang berani ngomong tuntut Presiden Amerika? Enggak, saya nggak pernah dengar. Padahal sebenarnya Presiden siapa namanya itu? Bush kedua itu. Iya, George W. Bush. Ya, Bush Junior itu pantas dibawa ke pengadilan. Berapa banyak orang Irak mati gara-gara kegilaan dia. Kira-kira begitu. Tapi itulah privilege menjadi presiden Amerika. You are the most powerful country in the world. Kita sekarang melihat pemilihan presiden Amerika. Yang diperebutkan itu adalah the most powerful chair in the world. Kira-kira begitu. Nah, if you are powerful, pengadilan tidak akan mencapai you. Nah, persoalan yang juga kita hadapi Indonesia adalah kalau kita tidak bersatu, kita tidak punya pemimpin yang mengontrol negeri ini centralized, bersatu, dia nggak bisa mengurus pengadilan. Apakah soal PKI, DITI, PRRI, Permesta. Jadi ini akhirnya harus diselesaikan secara politis saja. The government cannot afford membawa ke pengadilan. Pertama ya mau diadili siapa? Secara manusia. Kalau HAM, orangnya kan udah nggak ada semua. Negara yang bayar, misalnya negara yang mendukung itu dalam negara ini kan belum tentu setuju. Kalau seorang presiden kayak Jokowi misalnya nih mau memaafkan PKI, berapa banyak orang Indonesia lain yang tidak mau PKI dimaafkan? Nggak bisa dipaksakan. So that's why I said kita memerlukan strong and acceptable leader untuk melangkah
ke hal-hal mengambil tindakan-tindakan yang strategis dan signifikan. Sama ini, kalau kita bicara pemilihan presiden Amerika Serikat ini, saya tadi baru membaca tulisan bahwa Partai Komunis Revolusioner Amerika Serikat menyatakan dukungan penuh kepada calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden. Wah, ini jadi kalau kemudian di kepala saya muncul suatu pertanyaan. Wah, kalau Joe Biden jadi presiden Amerika Serikat, wah, komunis bisa hidup lagi dong di Indonesia. Apalagi di antara tokoh Demokrat seperti itu Bernie Sanders pernah berkali-kali bahkan mengungkapkan siapa dirinya bahwa I am a socialist. Wah, bagaimana nih Prof? Begini, Partai Komunis Amerika itu memang ada dari dulu, tapi nggak pernah relevan dalam politik. Dan watak budaya Amerika tidak bisa menerima sosialisme. Karena itu, Anda lihat siapa kampanye kan mulai tadi itu, saya lihat di TV, Trump menuduh lawannya itu sosialis. Sebab itu parah bagi Amerika. Kebencian orang Amerika kepada komunis, sosialis itu kuat sekali. Berbeda dengan di Eropa. Di Eropa itu ideologi sosialis itu masih laku. Jerman masih laku. Ya, laku keras malah. Ya, itu memang jadi artinya. Inilah sebabnya saya selalu bilang, kita ini kalau mau bicara politik harus tahu sejarah. Kalau nggak ngerti sejarah, kacau kita. Iya. Seperti komunisme. Susah maju karena budaya orang Indonesia itu kan yang klasik tua itu budaya Islam, ketuhanan. Nah kalau PKI mau mengkampanyekan itu dia cari musuh. Nah itu mereka salah langkah di bawah lindungan Nasakom, mereka bikin kampanye anti-Islam. Hamka diserang, ketoprak di Jawa Tengah, Jawa Timur bikin pertunjukan matine Gusti Allah, Tuhan kawin, apa kawin, gitu. Itu menusuk hati orang Islam. Nah, ini harus dimengerti untuk mengerti kenapa terjadi pembantaian. Jadi tidak bisa disederhanakan dengan mengatakan yang bertanggung jawab pembantaian itu adalah tentara. Tentara tentu terlibat, saya tahu. Saya kan ikut, Anda tahu saya ikut sebagai wartawan, belum Tempo waktu itu. Keliling di Jawa Tengah bersama Sarwaidi. Ada persoalan itu. Tapi itu tidak akan terjadi pembantaian kalau tidak ada dendam lama. Nah, inilah soalnya juga kalau Anda belum tanyakan, tapi saya jelaskan saja begini. Kenapa sekarang orang Islam dan sejumlah senior TNI cemas melihat kemungkinan bangkitnya PKI. Takut dendam. Perhatikan keterangan Ciptaning, Ribka Ciptaning. Dia kan mengatakan bahwa dia bangga sebagai anak PKI. Dan dia adalah tokoh PDIP. Dan di dalam PDIP ada berapa ribu, puluh ribu anak-anak PKI. Itu di mata orang Islam, di mata jenderal-jenderal TNI itu ancaman. Lo kalau berkuasa nanti, you bisa balas dendam pada kami. Ketakutan itu sebabnya isu PKI itu sekarang ramai. Ya, bahkan ada yang mengatakan sekarang pun mereka sudah berkuasa. Iya, begini, PKI itu dari dulu nggak pernah berkuasa. Di zaman Bung Karno, pandai-pandainya lah PKI menggunakan tangan Bung Karno untuk kepentingan PKI yang mendorong Bung Karno membubarkan HMI. Saya kira Anda tahu. Mungkin Anda masih muda waktu itu. Muda sekali. Anak-anak bahkan mungkin. Ya, itu adalah PKI. Menjelang Gestapo, Aidit pidato. Kalau kalian CGMI itu organisasi mahasiswa PKI. Kalau kalian tidak berhasil membubarkan HMI, pakai sarung saja. Itu kan provokasi. Lah, Bung Karno kan politikus. Dia nggak, kalau dia ikuti begitu saja, tunduk dia kepada PKI. Jadi
dia tidak membubarkan HMI, not because he love HMI, and dia tidak bubarkan HMI bukan karena dia anti PKI, bukan, ini balance of power. Bung Karno politikus. Memang persoalannya sepandai-pandainya seorang politik memainkan macam-macam kekuatan, there is a time you cannot control the balance of power and then you are finished. Ya. Itulah nasib Bung Karno. Ya, oke, menarik sekali, Prof. Waduh, nggak terasa udah 1 jam lebih. Dan mudah-mudahan kita masih akan bisa bertemu lagi di dalam perbincangan di Bravos. Ya, saya percaya Anda mengungkapkannya dengan sangat jujur dan akan menarik perhatian sangat banyak orang. Dan ini juga memberikan pencerahan kepada saya juga dan kepada pecinta Bravos. Saudara Gigin, kalau Anda bilang secara jujur, saya memang harus jujur. Saya ilmuwan, dan saya patriot. Harus saya jelaskan apa sih persoalan Indonesia supaya kita tidak keliru. Kalau keliru terjadi kekacauan, kasihan Indonesia ini. Kapan majunya? Ribut terus. Ya, setuju, Prof. Dulu ribut. Ya, saya setuju sekali dengan Anda. Saya sudah lama mengenal Anda. Saya jadinya tidak pro sana, pro sini. Saya mau Indonesia ini selamat. Ya. Oleh sebab itu, seorang ilmuwan seperti saya harus menjelaskan secara jujur, jernih, dan to the point. Ya. Oke, Prof. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya dari program Visi Indonesia Baru. Oke. Bravos. Bravos. Pecinta Bravos di mana saja Anda berada, itulah tadi perbincangan saya dengan Profesor Dr. Salim Said yang sebenarnya